Warren Buffett, dengar namanya aja udah identik sama sukses investasi ya kan? Tapi selama puluhan tahun loh, dunia finansial itu menganggap dia sebagai anomali, sebuah teka-teki yang kayaknya mustahil banget buat dipecahin. Nah, gimana kalau rahasianya itu bukan formula sihir, tapi sebuah perubahan cara pandang yang sebetulnya sederhana tapi radikal? Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan bongkar pola pikir di baliknya. Oke, jadi semuanya itu berawal dari satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang udah puluhan tahun menghantui Wall Street. Pertanyaan ini nih yang bikin para akademisi sama investor jadi terpecah belah. Jadi kayak ada dua kubu gitu. Dan sayangnya, buat kebanyakan orang, jawabannya ya agak mengecewakan. Nah, dari sinilah lahir sebuah teori yang namanya hipotesis pasar efisien. Intinya sebetulnya sederhana banget. Pasar itu super pinter. Jadi semua informasi yang ada, berita bagus, berita jelek, itu udah langsung masuk ke harga saham. Jadi kalau menurut teori ini nih, kalaupun Anda berhasil ngalahin pasar, itu murni hoki, murni keberuntungan, bukan karena skill. Tapi kemudian muncullah data ini. Coba kita lihat. Selama hampir setengah abad, perusahaan milik Buffett, Berkshire Hathaway, itu bukan cuma mengalahkan pasar, tapi menghancurkannya. Coba deh bayangin, rata-rata returnnya itu 19,7% per tahun. Itu lebih dari 2 kali lipatnya S&P 500. Kalau udah kayak gini, ini bukan lagi soal keberuntungan kan? Ini udah jadi pola. Dalam dunia statistik, kejadian yang super langka kayak gini tuh ada namanya peristiwa 5 sigma. Peluang terjadinya kira-kira 1:3,5 juta. Gila kan? Jadi kita ini bukan lagi ngomongin investor yang hebat, kita lagi ngomongin sebuah anomali statistik hidup yang sendirian berhasil meruntuhkan salah satu teori terbesar di dunia finansial. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya dia bisa begitu? Jawabannya, ternyata bukan formula matematika yang rumit atau algoritma canggih. Bukan, semuanya berawal dari satu pergeseran pola pikir yang fundamental, berhenti main saham, dan mulailah berpikir kayak seorang pebisnis. Menurut Buffett sendiri, ini adalah kalimat paling penting yang pernah ditulis soal investasi. Cuma satu kalimat. Ini nasihat sederhana dari mentornya, Benjamin Graham, yang akhirnya jadi semacam kompas buat setiap keputusan investasi yang pernah dia buat. Nah, ini dia pergeseran mentalnya. Anda itu bukan lagi beli kode saham yang kelap-kelip di layar. Bukan. Anda itu lagi beli sepotong kepemilikan di sebuah bisnis beneran. Bisnis yang punya pabrik, punya karyawan, punya produk yang nyata. Dan perspektif ini mengubah segalanya. Oke, dengan pola pikir pebisnis ini sebagai fondasinya, Buffett membangun sebuah kerangka kerja yang elegan banget. Kerangka kerja ini ditopang sama 4 pilar utama. Yuk kita bedah satu persatu. Pada dasarnya, ini tuh kayak checklist mentalnya Buffett. Cuma 4 pertanyaan sederhana yang selalu dia tanyain buat setiap calon investasi. 4 pertanyaan ini mencakup 4 area krusial. Bisnisnya sendiri, manajemen yang menjalankannya, kondisi keuangannya, dan tentunya harganya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Pilar pertama adalah selalu berada di dalam lingkaran kompetensi Anda. Gampangnya gini, kalau Anda nggak ngerti bisnisnya, jangan dibeli, titik. Selama bertahun-tahun kan, Buffett itu ngehindarin saham teknologi. Itu bukan karena dia anti teknologi loh, tapi karena dia jujur aja mengakui dia nggak ngerti cara kerjanya. Nah, ini butuh disiplin intelektual yang luar biasa. Berikutnya, kita lihat manajemennya. Buat Buffett, cuma ada satu hal yang penting. Apakah mereka rasional dalam mengelola uang? Jadi, waktu perusahaan untung, duitnya itu diapain? Apa dihambur-hamburin buat proyek yang nggak jelas? Atau dengan cerdas diinvestasikan lagi buat menghasilkan lebih banyak keuntungan buat para pemilik? Ya, yaitu kita, para pemegang saham. Nah, dari sisi keuangan, dia justru mengabaikan metrik yang populer banget, kayak laba per saham atau EPS. Loh kenapa? Karena menurut dia, angka itu gampang banget dimanipulasi, gampang menipu. Sebaliknya, dia fokus ke return on equity atau ROE. Anggap lagi gini, buat setiap Rp1 modal dari pemilik, berapa rupiah keuntungan yang bisa dihasilkan sama manajemen? Nah, itulah ROE, ukuran efisiensi yang sesungguhnya. Dan pilar terakhir, yang mungkin adalah yang paling penting, margin of safety. Ini ide warisan dari mentornya, Benjamin Graham. Prinsipnya gampang, jangan pernah bayar harga penuh. Titik. Selalu beli sebuah bisnis dengan diskon yang signifikan dari nilai aslinya. Nah, selisih harga inilah yang jadi bantalan pengaman Anda buat jaga-jaga kalau ada salah hitung atau nasib lagi jelek. Tapi nih, yang bikin Warren Buffett itu menarik, dia tuh nggak kaku. Filosofinya terus berevolusi. Dan perubahan terbesar dalam cara berpikirnya itu datang dari satu orang, partner bisnisnya Charlie Munger. Jadi, di awal-awal karirnya Buffett itu murid setia Graham. Dia pakai pendekatan yang disebut puntung rokok.
Coba bayangin, Anda nemu puntung rokok di jalan tapi masih ada sisa satu isapan gratis. Nah, itulah strateginya. Dia beli perusahaan-perusahaan jelek dengan harga yang super murah, dapat untung sedikit dan cepat terus langsung dibuang. Ini murni permainan angka. Tapi kemudian datanglah Charlie Munger dan mengubah segalanya. Kata Munger, beli bisnis yang biasa-biasa aja, meskipun harganya murah banget, ya hasilnya bakal biasa-biasa aja juga. Dialah yang mendorong Buffett untuk geser fokus dari yang tadinya cuma cari murah, jadi cari berkualitas. Dan evolusi pemikiran itu terangkum dengan sempurna di kutipan ini. Inilah alasannya kenapa Buffett akhirnya beralih dari nyari puntung rokok menjadi pemilik jangka panjang dari perusahaan-perusahaan luar biasa seperti Coca-Cola dan American Express. Nah, ini membawa kita pada rahasianya yang paling dalam. Setelah kita ngomongin semua analisis bisnis dan keuangan tadi, ternyata keunggulan terbesar Buffett itu bukanlah sesuatu yang bisa dihitung pakai kalkulator. Kutipan terkenalnya yang satu ini sepertinya menjelaskan semuanya. Rahasianya itu bukan trading cepat-cepat, rahasianya adalah kesabaran yang ekstrim. Beli bisnis yang hebat, lalu biarkan keajaiban bunga majemuk bekerja untuk Anda selama puluhan tahun. Sesederhana itu. Dan disinilah letak kuncinya. Belajar semua prinsip yang tadi kita bahas, gampang. Itu bagian yang mudah, itu cuma soal intelek. Tapi, bagian yang sulit, bagian yang benar-benar memisahkan Buffett dari investor lainnya, adalah soal memiliki temperamen, punya disiplin emosional untuk benar-benar menerapkan semua itu. Jadi, keunggulan terbesarnya itu murni soal perilaku. Waktu semua orang panik dan jual-jualan, dia justru dengan tenang membeli. Waktu semua orang lagi serakah dan euforia, dia sabar menunggu di pinggir. Dia itu ibarat suara rasionalitas di tengah-tengah pasar yang seringkali hiruk-pikuk dan emosional. Pada akhirnya, semua analisis ini kembali ke diri kita masing-masing. Tahu soal cara Warren Buffett itu satu hal, tapi punya ketabahan psikologis untuk benar-benar menerapkannya pas pasar lagi bergejolak, nah itu cerita lain. Dan pertanyaan krusialnya adalah, apakah Anda punya temperamen yang tepat? Pertanyaan inilah yang pada akhirnya memisahkan seorang pengamat dari seorang ahli.